Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 15, baris ke-11 dari atas ke bawah. Dan haram dikata, ada yang mengatakan kudrat yang memperbuat. Kita harus memahami dulu bahwa kudrat itu adalah sifat yang dimiliki oleh Allah. Kudrat itu yang dimiliki oleh Allah. Haram, tidak boleh, dosa besar. Siapa yang mengatakan bahwa kudrat yang memperbuat? Kudrat itu sifat. Sifat itu tergantung pemiliknya. Sifat itu yaitu Allah. Apabila kita berkatanya sudah tidak boleh bahwa kudrat yang memperbuat, kudrat yang menyebabkan terjadinya hujan, kudrat yang menyebabkan yang terjadinya panas, kudrat yang menjadikan sebab malam. Kita ketuhanakan sifat, bukan ketuhanakan Allah yang mempunyai sifat kudrat. Nah, ini penting betul. Penting. Pembahasan minggu kemarin kita sudah membahas Allah Ta'ala itu bukan zat. Kalau zat berarti Allah itu benda. Benda terbagi kepada tiga. Ada padat, ada cair, ada gas. Kalau Allah dikatakan zat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala zat. Zat dengan zat beda. Kalau zat benda, kalau zat bukan benda. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala benda, benda itu perlu. Banyak orang tergelincir keyakinan dan bisa membawa kepada kesyirikan karena dia tidak mau belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini adalah ilmu supaya benar keyakinan kita yang urusannya hubungannya dengan Allah. Contoh, orang banyak sekarang ini mengatakan Allah Ta'ala di atas langit, Allah Ta'ala di arsy. Arsy itu tempat, langit itu tempat. Kalau Allah Ta'ala bertempat, berarti Allah itu benda. Karena setiap benda perlu tempat. Kalau orang membaca Quran atau dia hafal Quran, tapi dia tidak mau belajar ilmu tafsir, tidak mau dia belajar ilmu cara memahami Al-Quran, jangan ngomong keilmuan, cukup jadi imam saja. Kalau orang hafal Quran, maaf, silahkan, bagus. Ahlul Quran, ahlullah satu. Orang yang hafal Quran itu seperti keluarganya Allah, maksudnya sangat dekat dengan Allah. Tapi kalau dia hanya sekedar hafal, cukup jadi imam, tidak boleh membahas ilmu. Karena sekedar hafal, dia hanya cukup jadi imam. Tapi kalau dia sekedar hafal Quran, jadi imam tanpa belajar ilmu fikih, berbahaya juga. Bedahim pulang enak, bergerak 3 kali betul-betul, karena itu maknanya. Karena itu berhubungan dengan ilmu fikih. Kalau hanya sekadar hafal. Nah kemudian kalau orang itu mengatakan Allah Ta'ala berada di langit, Allah Ta'ala berada di arsy, dia sudah mengatakan Allah itu syirik tanpa dia
dia sadari. Kita teruskan bagaimana ayat Innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Di antara kita nih sabar. Allah bersama orang yang sabar. Berarti Allah turunlah dari langit lah. Mendekati orang yang sabar. Allah berarti turun dari langit. Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala bersama orang yang sabar. Berarti siapapun yang sabar, dia didekati oleh Allah. Apa begitu pahamannya dari ayat itu? Berarti Allah Ta'ala ayat yang berbunyi Ar-Rahman wa ala arsy istawa. Bermula Allah bersifat rahmat bersama di arsy. Allah berada di arsy. Kemudian ada lagi ayat Innallaha ma'as sabirin. Allah Ta'ala bersama orang yang sabar. Berarti Allah turun di arsy. Siapa yang sabar? Nah, di arsy yang sabar siapa? Yang di arsy siapa? Kan Allah tadi dikatakan bersama di arsy. Selain Allah di arsy ada siapa? Kalau Innallaha ma'as sabirin, hamba Allah enggak gitu. Allah Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Orang yang sabar itu hamba Allah enggak? Hamba Allah. Pertanyaan, kalau Allah bersama yang di arsy, apakah di arsy itu ada orang yang sabar? Orang yang sabar, hamba Allah, orang-orang yang beriman. Nah, lalu di permukaan bumi, kita di atas tanah, kita di bumi hidup, kita di dunia nih. Berarti Allah Ta'ala beserta orang yang sabar, pasti kalau pahaman seperti itu, turun. Kalau turun, benda enggak? Benda enggak kalau turun? Benda itu bisa naik, bisa turun. Menyamakan Allah dengan benda umum. Terus lagi, aina ma tuwallu fasama wajhuhu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ayat-ayat ini di Quran Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah telah beserta kamu dimanapun kamu berada. Lagi, inilah Bapak Ibu berbahayanya membaca Quran atau maaf dia menghafal Quran tapi tidak menguasai ilmu cara memahami Al-Quran. Sangat berbahaya. Kalau kita hanya hafal Quran, Allah maaf tidak mengindir orang hafal Quran. Orang hafal Quran istimewa. Tapi kalau memahami Al-Quran, harus belajar lagi cara ilmu memahami Al-Quran. Kalau sekedar dokter umum, silahkan. Kalau tidak mampu, silahkan arahkan, berikan dia rujukan ke dokter spesialis. Beda lagi masalah. Jelaskan. Selama bisa ditangani dokter umum, silahkan. Tapi dokter umum pun dia tahu diri. Ini harus ke dokter spesialis. Dokter spesialis pun kadang-kadang dia ngomong tahu diri. Ini harus ke dokter ini. Ada spesialis di atas spesialis. Ada enggak? Ada enggak? Ulun paling baik konsultasi dengan dokter urusan ginjal. Waktu ayah masalahnya diponis cuci darah. Ternyata ada dokter penyakit dalam. Dia mengerti tentang ginjal. Ada lagi khusus dokter profesor ginjal di Surabaya. Rumah sakit dokter Sutomo. Profesor ginjal. Kalau penyakit dalam itu dia sudah tahu ginjalnya ini harus cuci darah. Ternyata ada lagi dokter profesor ginjal. Khusus itu berarti di apa itu spesialis di atas spesialis. Ulun cerita apa adanya. Nah ini penting banget kita. Berarti dokter spesialis ternyata ada lagi spesialis di atas spesialis.
Entahlah apakah ada lagi, belum kali tahu ini sosialis di atas sosialis di atas sosialis. Kita lagi. Adalah pernah yang mendengar. Pun, sosialis. Di atas sosialis lagi. Maka kembali lagi kita. Berarti kalau Allah Ta'ala dikatakan bertempat, berarti berpindah-pindah tempat. Bertempat aja sudah syirik. Mengatakan Allah Ta'ala bertempat sudah syirik. Apalagi berpindah-pindah tempat. Lebih parah lagi. Syirik di atas syirik. Nah ini yang kita berantas Bapak Ibu pagi ini. Pemahaman itu. Nah kemudian apabila ada yang mengatakan kudrat yang memperbuat, hukumnya dia berdosa, tapi enggak syirik. Yang syirik mengatakan Allah Ta'ala bertempat. Karena setiap bertempat pasti benda. Kalau sudah Allah Ta'ala dikatakan bertempat dan itu adalah benda, kalau benda pasti berbenda. Kalau sudah berbentuk pasti nanti ada mirip. Berapa? Syirik di atas syirik, di atas syirik, di atas syirik, di atas syirik. Ini yang berbahaya. Kenapa bisa terjadi guru seperti itu? Dia merasa bodoh dengan ilmu cara memahami Al-Quran. Tidak semua orang Bapak Ibu dengan dia membaca Quran lalu dia mengamalkan Quran, bukan. Dia hanya membaca Quran, mengamalkan Quran, harus belajar ilmu lagi. Tidak cukup membaca Quran, membaca terjemahan dan baru diamalkan. Dia merasa aku sesuai saja dengan Al-Quran. Duduk di sini dia. Kalau dia baca Quran, baca terjemahan, lalu mengamalkan Quran, lalu dia merasa sesuai dengan Al-Quran. Kalau hampir itu membuat syirik, Al-Quran pun dinilai benar. Al-Qurannya memang benar. Pemahaman apa yang benar? Sampai-sampai ulun dikatakan itu jelas sudah Qurannya, ngapain lagi ditafsirkan kemana-mana? Kan Ar-Rahman ala arsyistawa. Bermula Allah bersifat Rahman duduk di aras. Bermula Allah bersifat Rahman bersemayam di aras. Ayatnya sudah jelas bahwa Allah Ta'ala di aras. Ayatnya jelas paham. Bermasalah. Kalau dia memahami Quran seperti itu, apakah kita Bapak Ibu menutupi kata-kata yang mengandung kiasan? Dalam bahasa Indonesia ada kiasan, dalam bahasa Arab ada majas. Majas itu dalam bahasa Indonesia kiasan. Apakah kata-kata ini bisa dipahami menurut kata-kata yang sebenarnya? Apakah kata-kata ini mengandung majas? Apakah kata-kata ini mengandung kias? Apakah kata-kata ini mengandung sebenarnya? Kalau majas, majazi, lawanannya hakiki. Jangan ini kalimat yang mengandung makna majas dipahamnya secara hakiki. Ini kalimat yang mengandung kiasan dipahamnya secara sebenarnya. Tidak bisa. Itu namanya menentang ilmu pengetahuan. Panjang tangan guru dia tadi malam dipukuli di kampung kami. Orang yang tidak mengerti kiasan pasti dia ngomong berapa menit. Pertanyaan seperti itu ada orang yang tidak mengerti kiasan. Panjang tangan itu adalah maling atau pencuri. Nah ini masalahnya. Kata-katanya tadi malam di kampung kami guru ini panjang tangan dipukul. Apakah muncul di otak kita terilustrasi berapa tangannya panjang, berapa orang? Salah sudah. Itu kiasan kepada pencuri. Biar makna kiasan dipahaminya dengan makna sebenarnya. Pahaman itu kan. Dalam bahasa Indonesia ada seperti itu. Apalagi di dalam bahasa Al-Quran lebih banyak. Nah kembali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala
fil khalqillah wala tatafakkaru fillah. Hadis Rasulullah. Pikirkan ciptaan Allah, jangan memikirkan Allah. Berarti kalau di otak kita ini memaksa, atau kita memaksa otak kita untuk memikirkan Allah, ujung-ujungnya sesat. Ujung-ujungnya sesat. Karena kita sudah menentang hadis, tafakkaru fil khalqillah wala tatafakkaru fillah. Pikirkan ciptaan Allah, jangan memikirkan Allah. Rasulullah sudah melarang. Kenapa maka kita memikirkan Allah? Yang disuruh itu ingat Allah, bukan memikirkan Allah. Kalau nanti memikirkan Allah, timbul nanti ilustrasi begini. Kalau nanti membuat kesimpulan menurut kita, masuklah syaitan bahwa Allah memang di aras. Aku meyakini Allah telah di aras. Ayatnya sudah jelas. Aku beriman dengan Al-Quran. Siapa yang mengatakan Allah telah bukan di aras, dia menentang ayat Al-Quran. Itu memaksa masyarakat untuk memahami menurut pemahaman. Orang itu, Bapak Ibu, kurang pengetahuan di bidang ilmu tafsir. Itu kesimpulan. Nah kemudian tadi haram dikatakan kudrat yang memperbuat. Kudrat itu sih, Bapak Ibu, bisakah sifat itu memperbuat? Sedangkan sifat itu tergantung yang disifatinya itu sifat. Contoh supaya cepat paham. Ini bayang-bayang tangan. Ini di kitab ini bayang-bayang tangan. Bayang-bayang tangan ini sifat menunjukkan kepada zat. Apakah bayang-bayang tangan mampu memperbuat? Bayang-bayang tangan. Berarti kalau ada bayang-bayang tangan, menunjukkan ada tangan. Karena bayang-bayang tangan ada. Berarti bayang-bayang tangan ini menunjukkan adanya tangan. Pertanyaan, apakah bayang-bayang tangan ini bisa ngambil air? Bisa ngambil cangkir? Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, ini haram dikata, ada yang mengatakan kudrat yang memperbuat. Kudrat itu sifatnya Allah, sifat tidak bisa memperbuat. Tetapi apa yang terjadi di dunia ini semuanya perbuatan Allah yang Allah Ta'ala bersifat kudrat. Nah, ya, kalau kamu paham dulu, kalau ini ada kawah, mau putar-putar dulu. Apa bedanya kawah, untuk sana? Ayo jemaah nih, kita nih. Kawah sudah dia memahami. Apabila ada kawah kita putar dulu, putar dulu. Apabila sudah kawah sudah bisa dicerna, mudah dipaham. Kenapa ulun menanyakan seperti itu? Fondasi tauhid di pembahasan ini. Apabila ini sudah bermasalah pemahaman, untuk kelanjutannya begini. Jangan mengajari murid pembagian kalau nggak mengerti perkalian. Karena pembagian itu tergantung sekali dengan perkalian. Berarti kalau memaksa seseorang untuk mengajari pembagian sedangkan dia mengerti perkalian, yang salah yang mengajari, bukan yang diajari. Nah ini nih. Sekali lagi haram dikata kudrat memperbuat, bukan syirik. Belum syirik, ini belum, masih dia dosa besar. Bahwa sifat mempunyai perbuatan, kudrat itu sifat. Sifat itu, sifat kudrat ini miliknya Allah. Apabila dia mengatakan bahwa kudrat memperbuat, berarti kita menuhankan sifat.
bukan menuhankan Allah yang bersifat kudus. Apabila kita memandang kejadian yang terjadi di alam semesta ini, ia melihat kudratnya Allah. Ingatan kita kepada pemilik kudrat, yaitu Allah. Contoh lainnya, mendung Bapak Ibu, mendung di sekitar kota Banjarbaru. Lalu dilihat dia, hujan. Nah, berbahaya. Kenapa maka berbahaya? Mendung itu tanda ada hujan, bukan pasti hujan. Tertanam di hati kita, tergelitik melihat mendung, hujan, cagar hujan. Jangan ngomong seperti itu. Cagar hujan atau akan terjadi hujan. Apakah mendung punya kekuatan untuk menjadikan supaya terjadi hujan? Sudah berbahaya. Apabila tertanam di hati kita seperti itu, susah terlepas hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendung itu tanda-tanda mungkin terjadinya hujan atau kemungkinan terjadinya hujan. Tapi jangan dikatakan mendung bisa hujan nih. Bisa hujan itu sudah bermasalah. Kalau dia melihat mendung, ya mendung belum tentu hujan. Bisa hujan, bisa. Tapi bisa hujan, bisa enggak. Karena kita melihat tanda. Tanda bukan suatu kepastian. Tetap tanda-tanda itu terikat, tergantung dengan iradatnya Allah, kehendaknya Allah. Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Hati kita ini sangat berbahaya. Apabila terbiasa melihat mendung, hujan nih, umanya tuh cucian jemuran tuh sedang tuh harinya mantap tuh. Kalau mau hujan ya mereka sampai ke hati gitu kan dia. Sering nggak Bapak Ibu? Sering nggak? Umanya tuh mendung. Kalau hujan, bisa hujan bang, bisa kada juga. Tapi kada salahnya nah dia bahasa orang Banjar. Ada salahnya diambil dulu cucian atau jemuran tuh. Kalau bakal kita hujan ya mereka jenong laki, jenong gini, serahkan Allah Ta'ala aja. Kalau Allah laki. Laki berpandang syariat, bini berpandang hakikat. Salah pulang itu, nah bujur berpandang. Sesuai ilmu baik, jemuran sudah dijual, umanya, tuh cucian, lihat langit mendung. Bisa hujan, bisa pada bang. Bagus dipotiki, diambil cucian itu. Karena kalau mungkin hujan ya mati kau. Iya lah ambil. Karena sering diambil karena panas pulang. Panas memberi muarnya aja. Ada Tuhan siapa? Ayo ngomongan kita nih. Kesal, marahnya sama siapa? Marah dengan perbuatannya, memarahi siapa? Memarahi siapa? Sekarangnya panas, tadi mendung. Apa yang diucapkan suami benar. Apa yang dilakukan istri sudah benar. Setelah diambil cucian tadi, diselamatkanlah. Ternyata panas. Ngomel lagi si istri. Apanya lagi. Makanya kaina dulu. Tadinya panas. Dasar pendustaan, bohong benar alam semesta. Mulut seperti itu menghina perbuatan, pokoknya menghina siapa? Yang mengatur alam semesta ini siapa? Allah. Terjadinya mendung, kemudian bisa terjadi tidak hujan, atau bisa terjadi hujan, itu kehendak siapa? Berapa banyak mulut kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
pas harinya ketika ada hujan. Nah, panas dia, harinya panas, cuaca ada mungkin hujan. Pertanyaan, bisa nggak terjadi hujan panas? Apa mulut kita seperti itu terus? Coba Bapak Ibu, Allah Ta'ala tidak terikat dengan takdir. Allah Ta'ala tidak terikat dengan takdir. Hanya kebiasaan apabila mendung, kemungkinan bisa terjadi hujan. Bukan kepastian. Apabila panas, kebiasaan tidak hujan. Tapi jangan dijadikan keyakinan apabila panas tidak mungkin hujan. Banyak terjadi hujan panas. Bahkan di Banjarbarunya betul, di Martapuanya hujan. Padahal di Martapura panas, di Banjarbaru mendung. Angin datang meniup ke Martapura. Bahkan orang yang membuat hujan buatan pun bisa berhasil, bisa tidak. Berarti maaf sama hati-hati. Di dunia ini nggak ada kepastian, semuanya kemungkinan. Hati kita Bapak Ibu konekkan kepada Allah, maka tidak akan muncul kepastian. Yang ada kemungkinan. Kalau sudah berhubungan dengan Allah, itu kepastian semua kalau kepada Allah. Tapi lawan kita hanya kemungkinan. Bapak Ibu, ini pernah nggak dengar ada orang hidup tanpa jantung? Pernah yang mendengar ada orang hidup tanpa jantung? Siapa nama beliau itu? Habib siapa tuh? Ada di YouTube tuh, dikirim teman. Yang pernah mendengar Bapak Ibu? Ada orang hidup tanpa jantung, dokter kaget semua. Itu bukti kebesarannya Allah. Bukan keanehan, bukan. Nah ini bukan keanehan. Kalau kita orang Betawi, ini bukti kebesaran Allah. Selesai. Bukan keanehan, bukan kebingungan. Allah sanggup memperbuat yang kadang-kadang itu mustahil terjadi menurut kita. Kita meyakini dengan keyakinan kita ternyata tidak sesuai dengan kehendak Allah. Keyakinan kita masih kemungkinan juga. Nah, yuk. Orang ini Bapak Ibu berdagang. Tempatnya strategis. Strategis tempatnya. Dia berdagang. Dia ahli. Tempatnya strategis Bapak Ibu. Yakin kita di sini usaha meningkat. Tapi kemudian dengan keyakinan dia, usaha pasti meningkat. Pasti meningkat. Kalau kita di sini, di strategis tempat. Ternyata sepi. Mana itu? Ada orang biasa aja Bapak Ibu. Ternyata maju. Minta maaf. Yang bisa makan nasi debus, dan biru. Yang bisa. Ini kan menghina lah, ada maka ramenya sini orang makan lah. Padahal yang sambalnya hilang, benar hitam. Dasar rezeki orang itu hati orang makan di situ. Tenda biru. Saya di sini ada jejak bangunan. Ada kan? Ulun makan di tenda biru di Gabun tidak mau buka cabang. Soalnya ada cabangnya di sini. Nah, itu contoh Bapak Ibu. Kalau dilihat dari Allah, ya kita hamba kita. Apa juga nampaknya nyaman. Rasanya berbeda-beda Bapak Ibu. Itu contoh. Padahal banyak aja Bapak Ibu orang nasinya nyaman, sambalnya tidak hitam seperti itu. Dari segi rasa beda-beda Bapak Ibu. Tapi dasar rezeki orang. Itu dasar rezeki orang. Allah memberi rezeki. Tempatnya tidak sesuai. Tapi Bapak Ibu di situ mampu dia benar. Yang satunya strategis tempatnya. Dari segi keahliannya diakui.
Tidak seberapa terlalu rezeki itu urusan. Oh, ada lagi minta maaf. Ini orang juga itu. Bah, anak wanita jamin itu bangun kawin lawan buban bus betul betul. Jamin namanya. Jamin namanya. Sering orang tanya seperti itu. Anak pun kalau kawin, jamin nih bang, bahagia nih bangnya. Kalau kawin lawan bus betul betul. Lalu ulun Pak Ibu diminta jadi saksi. Minta jadi saksi. Ternyata anaknya ini sudah ada yang melamar sebelumnya. Anaknya sudah ada yang melamar sebelumnya. Tapi yang datang terakhir bos batubara. Lalu Pak Ibu digagalkan lamarannya terdahulu dengan alasan bermacam-macam. Diterimalah bos batu hitamnya. Batubara hitam kalau bos batubara. Apa jawaban ulun? Ulun mundur jadi saksi. Kenapa? Tidak boleh melamar sudah di dalam lamaran orang. Kalau anak ini sudah dilamar orang, sudah ada kesepakatan antar kedua belah pihak, antar orang tuanya, itu namanya lamaran, tunangan. Bahasa kita orang Banjar. Ada lagi istilah lain? Lamaran, tunangan, apa lagi? Berdatangan kan? Berdatang itu kan itu kan kesepakatan kita setahun, insya Allah akan kita adakan pernikahan ya, atau setengah tahun atau beberapa bulan. Nah itu terjadi sudah lamaran, kesepakatan dari kedua belah pihak. Anaknya meneruskan sekolah, tunggu sekitar 6 bulan lagi selesai dia sekolah. Lamaran terjadi, kesepakatan, cincin. Lamaran. Nah, lalu Pak Ibu beberapa bulan berikutnya ada yang memunculkan status anak kami ini bos betul-betul. Ya, no, ambil momennya langsung bahagia anak kita ini. Benar bos, bahagia. Minta maaf. Masa depan itu rahasia Allah, bukan rahasia kita. Belum tanya lalu siapa yang menjamin besok hidup? Angkat tangan. Siapa yang menjamin ulun besok hidup? Angkat tangan. Ada yang menjamin ulun besok hidup? Nah ini kesyirikan yang tidak terasa, diblokir masa depan rahasia Allah. Tapi guru karena yang datang ini orang yang dari ekonominya cukup berlebihan dan anak kami nggak mau urutin sengsara. Jangan dianggap sengsara itu orang ada duit banyak aja orang duit punya sengsara aja. Tidak mau juga. Tuh, muncul kan? Muncul kan? Orang dari itu banyak juga punya pikiran sengsara. Orang ada duit parah lagi. Tapi Gurudin bahagia tuh Gurudinnya dengan duit? Enggak, tidak selalu bahagia diukur dengan uang. Tapi sulit bahagia kalau tidak punya uang. Sulit bahagia kalau tidak punya uang. Nah, ini penting. Lalu digagalkannya Pak Ibu lamaran dengan alasan macam-macam. Ternyata anak kami berubah Pak Ibu. Dia tak mau orang tuanya yang perempuan itu. Anak kami berubah. Kenapa? Karena nyalok dan mau sekolah. Nah, dari perjanjian sekitar 6 bulan, karena ada kepastian, minta maaf ayah kami
ini karena urusan kainatnya. Nah, jadi cincin yang diserahkan ke jari anak kami serahkan lagi. Atau dari orang tuanya yang laki-laki, oh kayak itu kan, ada kawan lain jodohnya, lain jodohnya, diterimalah Bapak Ibu, terima yang bos tadi dipercepat terjadi pernikahan mewah, super mewah. Bagi yang Bapak Ibu, bagi yang ada di perjalanan rumah tangganya, 5 bulanan berumah tangga, pertengkaran terjadi. Nah lakinya memukul, tidak namanya isi laki memukul, semua temperamen orang, hancur rumah tangganya. Selesai. Ulun kena nanya bang, banyak kadang ada tahu. Pokoknya ulun kena jadi saksi, selesai. Ulun kenapa makan tahu? Ulun kena dapat. Namanya guru pian kawakan sebagai perantara nang lalakian nang tadi dulu nang kami gagalkan. Dan itu kalau jadi nyamuk. Nah, ternyata laki-laki yang terdahulu belum juga menikah. Karena cintanya hanya sama perempuan itu. Tapi dia tidak lagi menerima. Biar aja aku sendiri. Walaupun aku cinta denganmu, tapi aku gak bisa memiliki. Nah, ketawaan fakta. Ada lelaki yang itu, dia habis cinta, tapi karena gagal, sudah diserahkan, dia tidak mau lagi berbuat, tidak mau cari perempuan. Kenapa? Walau kamu kan sudah menyerahkan, dulu memang aku mencintaimu, sampai sekarang aku belum bisa nikah ke perempuan lain, karena hatiku masih ada kamu. Tapi kamu sudah dimiliki, tapi yang sudah gagal, sayangnya kamu menyerahkan yang cinta. Salah juga prinsip seperti itu. Nah, ujung-ujungnya apa itu? Orang berkata itu menggagalkan di dalam tunang, lalu kita mendapat. Boleh kan tadi jadi saksi kan? Waktu lawan bos tadi, lalu kita mendapat mengalahkan itu. Kayak apa itu? Memang cinta tidak harus memiliki. Kadang-kadang dimiliki orang dulu. Sekarang ada kesempatan untuk kamu miliki. Ulun siap jadi saksi untuk tahilalat turun tangan. Kayak apa selanjutnya? Halal. Alhamdulillah. Ternyata dalam keadaan dia itu hamil. Gagal nikah. Ulun anak jadi saksi sudah gagal nikah karena perempuan hamil harus lahir dulu, masa iddah sampai melahirkan. Habis masa iddah, silahkan diadakan pernikahan. Ulun baru siap. Nah, ternyata kalau habis hamil lahirkan, lahir masa nifas selesai baru akan nikah. Perempuan ada di bawah anak satu. Bertitian nih nama laki-laki nikahi janda. Nah itu takdirnya selesai, semuanya baik. Lihat, kita Bapak Ibu dengan kejadian ini sanggup kan? Itu yang membuat sutradara seperti itu siapa? Kalau kita konekkan kepada Allah, apa yang sulit? Sekali lagi yang hadir, apabila kita konekkan kepada Allah, apa yang sulit? Yang sulit itu kita, cara berpikir kita yang membuat kita sulit. Coba kita konekkan kepada kebesaran, kekuasaan dan kehendak Allah. Apanya yang sulit? Kitanya salah berpikir, lalu kitanya yang mempersulit. Kita yang mempersulit diri kita. Allah tidak pernah mempersulit Anda.
Nah ini yang penting buat kita yang hadir. Jamnya sudah pas. Piannya mana yang asik mendengarkan cerita. Ulun tahu dia nak ke kantor lagi bekerja lagi. Nah ini di sini dulu. Insya Allah kita sambung pada pertemuan selanjutnya bahwa sifat tidak punya perbuatan milik Allah yang bersifat kudrat. Berarti jangan pernah lawan sifat, karena sifat itu tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, tidak punya apa-apa. Kemudian contoh tadi menambah kita connect kuat kepada Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم ارزقنا ولجميع الحاضرين والحاضرات صحة عافية وسلامة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.